Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke, di laga kita yang kemarin malam ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, di sini kita sedikit ada satu perubahan betting ya bosku, atau perubahan prediksi di laga kemarin kita. Itu di laganya Everton versus Aston Villa ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di menit-menit akhir atau di babak awal itu Everton sudah bisa unggul harusnya ya bosku, karena itu kena akumulasi offside ya bosku. Jadi itu di pending ya bos, di cancel ya bosku golnya karena offside. Padahal Everton itu sudah di menit ke berapa ya? Kedua tiga ya bosku, itu bisa mencetak satu gol. Dan di menit-menit akhir juga Everton itu kasih tekanan ke Aston Villa dari tendangan mengarah ke gawangnya itu cukup banyak ya bosku. Tapi di sini Everton agak kurang beruntung ya bosku. Emang di tengah-tengah permainan sini Aston Villa lebih menguasai jalannya pertandingan ya bosku di laga kemarin ini. Jadi kemarin itu kita bermain di Everton nahan satu atau bermain di under 2,3/4 ya bosku. Tapi untuk over undernya itu saya ubah menjadi bermain di over ya bosku di laga kemarin. Nanti saya tampilkan aja yang saya betting kemarin ya bosku. Tapi di laga kita yang dua terakhir ya bosku, Fulham sama Bayer Leverkusen ini ya bosku. Fulham sama Bayer Leverkusen ini kemarin kita kacau banget ya bosku. Oke, kemarin kita di handicap harusnya bener ya bosku pegang Fulham untuk nahan setengah, tapi kemarin saya lebih bermain di over under ya bosku. Dan di sini Bayer Leverkusen ini mengejutkan ya bosku, dia tumbang di kandang itu dengan skor 2-1. Oke, tapi untuk over undernya di sini kita masih masuk, tapi kemarin saya bermain di handicap. Oke, jadi sangat sayangkan ini ada 5 laga kita yang kemarin kurang mulus ya bosku perjalanannya. Mudah-mudahan laga nanti malam ini saya sudah siapkan, ini ada 5 pertandingan yang nanti bos-bosku bisa pakai acuan ya bosku. Oke, jika nanti ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, utamakan juga feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang pertama itu dari laganya Liga Inggris ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Inggris, di mana sini ada tuan rumah Nottingham yang menjamu West Ham untuk laga nanti malam ya bosku. Ini cukup berat bagi Nottingham ya bosku. Oke, di awal laga itu Nottingham sudah tumbang ya bosku, berhadapan dengan Everton ya bosku. Enggak, Newcastle. Oke, sorry. Di sini Nottingham sudah tumbang di awal laga berhadapan dengan Newcastle itu dengan kekalahan telak ya bosku, 2-0. Tapi kalau kita lihat performa West Ham ya bosku, di sini juga West Ham di laga pertama itu dia tumbang berhadapan dengan MCT dengan skor 2-1 ya bosku. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ya bosku di awal musim, di sini dua klub ini lagi bergelut di di papan klasemen bawah ya bosku. Nottingham yang berada di peringkat 19 dan West Ham yang berada di peringkat 17 ya bosku. Oke, jadi dua klub ini sama-sama ketinggalan di laganya masing-masing ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari dari 5 laga terakhir dan dilihat juga dari laga head to head, ini emang laga ini dua klub ini paling lama itu ketemu di tahun ini, paling awal itu ketemu di tahun 2014 ya bosku. Pertemuan terakhirnya itu di tahun 2014, ini juga cukup lama ya bosku. Kalau kita juga lihat dari segi lines up di bosku dari dua klub ini. Oke, di sini saya masih mengandalkan Lingard ya bosku bisa mencetak gol untuk laga nanti malam ini. Saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kalau kita lihat juga dua klub ini sama-sama memiliki tekanan yang cukup berat ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, Nottingham ini saya rasa bakalan ada perlawanan ya bosku. Walaupun West Ham ini yang kasih handicap pur ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku. Oke, bisa pegang West Ham di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2/4. Oke, jangan lebih untuk handicapnya, bermain di handicap seperempat ya bosku untuk jaga-jaga laga ini bakalan terjadi imbang. Next kita lanjut ke laga kita yang ke dua ya bosku. Oke,
Di laga kedua di sini saya pergi ke Liga Spanyol ya bosku. Di sini ada tuan rumah Cadiz yang berhadapan dengan Real Sociedad ya bosku. Oke. Kalau kita lihat dari segi line up sini ada dua pemain ya bosku dari tuan rumah yang bakalan absen, dan satu pemain masih dipertanyakan dari kubu lawan, dan satu pemain sudah dipastikan bakalan absen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, emang dari laga-laga yang dijalani oleh dua klub ini ya bosku. Oke, di sini kita lihat aja dari laga head to headnya bosku. Di sini Real Sociedad tidak pernah tumbang ya bosku berhadapan dengan Cadiz. Oke, tidak menutup kemungkinan juga untuk laga nanti malam ini Real Sociedad akan mempertahankan rekornya ya bosku berhadapan dengan Cadiz, itu tidak pernah tumbang di 5 laga terakhirnya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Real Sociedad ya bosku. Real Sociedad di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Cadiz yang bermain di kandang saya rasa bakalan ada perlawanan untuk laga nanti malam. Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya kembali ada di Liga Inggris ya bosku. Di sini ada tuan rumah Chelsea yang menjamu Tottenham ya bosku untuk laga nanti malam. Tottenham yang lagi memegang puncak klasemen sementara, Tottenham yang lagi berada di peringkat peringkat 7 dan Chelsea yang berada di peringkat 8 ya bosku. Jadi dua klub ini sama-sama mengantongi di laga pertama itu dengan kemenangan ya bosku. Tapi di sini Chelsea kalah agregat gol ya bosku sementara. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head. Oke, di sini coba kita lihat dari laga head to head ya bosku. Di laga head to head di sini Chelsea lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Dalam 4 laga terakhir di sini Chelsea mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya bosku. Oke, di sini kalau kita juga lihat dua klub ini performanya ini juga cukup epic ya bosku di musim lalu. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, di sini ada laga netral 0-0 ya bosku. Oke. Ini mencerminkan kalau laga ini bakalan alot ya bosku untuk laga nanti malam ini. Saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal. Kalau juga kita lihat dari squad masing-masing dua klub ini, squadnya bagus ya bosku. Oke, di sini saya lebih mengunggulkan Chelsea ya bosku karena dia bermain di kandang. Tidak menutup kemungkinan sini Chelsea bakalan meraih poin ya bosku. Oke, kemungkinan sini Tottenham paling mentok agak sulit mencetak gol ya bosku. Paling mentok ini bisa mencetak gol 1. Oke, kalau menurut saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini bermain di under aja ya bosku. Saya rasa laga ini bakal jadi under. Jadi bos-bosku bisa pegang Chelsea di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2-3 seperempat. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan dari Chelsea, ataukah paling buruk laga ini bakalan imbang dengan skor 1-1. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Menurut versi gua di sini saya ada di laganya Spanyol. Oke, di laga Spanyol di sini ada tuan rumah Sevilla berhadapan dengan Girona. Oke. Di laga nanti malam ini ya bosku, ini cukup berat bagi Girona karena ada 3 pemain yang sudah dipastikan bakalan absen dan 2 pemain dari tuan rumah yang absen untuk laga nanti malam. Ini Valencia juga permainannya juga cukup bagus ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari laga pertamanya itu berhadapan dengan Atalanta itu, dengan laga terakhirnya ya bosku berhadapan dengan Atalanta itu dengan kemenangan Sevilla dengan skor 2-1 ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head ini Valencia ini lebih diunggulkan ya bosku. Oke. Kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, di sini tuan rumah Valencia kasih handicap paling banyak itu 1 ya bosku. Oke, di handicap 1. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, saya perkirakan laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kenapa over goal? Karena sini Sevilla yang bermain di kandang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Paling buruk laga ini bisa terjadi 2 gol paling buruk ya bosku. Saya rasa sini Girona bisa mengantongi 1 gol ya bosku untuk laga di malam ini. Oke, tidak menutup kemungkinan juga ya bosku di sini kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under,
bos-bosku bisa pegang Sevilla di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang ke-5 atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Salernitana berhadapan dengan AS Roma ya bosku. Sini saya pergi ke Liga Serie A ya bosku. Oke, Liga Italia Serie A. Nah, kalau kita lihat dari segi line up sini ada 3 pemain dari tuan rumah yang bakalan absen dan 2 pemain dari bintang tamu yang bakalan absen untuk laga nanti malam ya bosku. Ini kalau kita lihat dari segi line up AS Roma lagi berada di permainan yang bagus ya bosku. Line up-nya dari lini depan sampai lini bawah ini atau lini pertahanan ini AS Roma juga cukup komplit ya bosku. Kita bisa ini paketnya bagus ya bosku. AS Roma, saya perkirakan AS Roma ini bakalan bisa mencapai 3 besar ya bosku, paling tidaknya untuk musim sekarang. Kalau kita juga lihat performa pelatihnya ya bosku, sini pelatihnya juga punya pengalaman yang cukup bagus ya bosku. Oke, sudah dilihat dari laga Tuhan sini emang AS Roma lebih diunggulkan. Oke, tidak untuk kemungkinan sini AS Roma bisa kembali menangkan laga ya bosku. Dari lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang AS Roma di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, jika nanti ada samaan feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Utamakan feeling dan asal bosku sendiri. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.